Halo Pedikers, bicara tentang sejarah Indonesia, sangat erat kaitannya dengan masa penjajahan. Dalam buku berjudul Menggali dan Menemukan Roh Pancasila secara kontekstual, karya I Gusti Ngurah bahkan disebutkan ada 6 negara yang menduduki Nusantara. Lantas, negara apa saja ya yang pernah berhasil masuk melakukan penjajahan di Indonesia? Mari kita bongkar. Sejumlah negara di benua Eropa menjadi yang paling sering memasuki wilayah Indonesia di masa lampau. Tujuannya tak lain untuk menjajah atas rempah-rempah yang kayak di Nusantara. Negara-negara di benua biru ini bahkan mulai menjajah tanah air sejak abad 15. Salah satunya adalah Portugis, yang merupakan negara pertama menjajah Indonesia. Negara yang kini dikenal sebagai Portugal ini bahkan memperkenalkan Indonesia ke bangsa Eropa lainnya. Namun, sebelum membentuk kolonialisme di Indonesia, Portugis lebih dulu menaklukkan kerajaan Malaka pada tahun 1511. Di Malaka sendiri terkenal sebagai kota perdagangan, sebab kawasan yang terletak di Malaysia ini menjadi jalur paling strategis dalam sistem perdagangan internasional. Sekaligus membentang banyak kawasan seperti Cina hingga Afrika Timur. Jatuhnya Malaka lantas menjadi pintu masuk bangsa Portugis ke tanah air. Nah, pada tahun 1512, tokoh penting Portugis, Alfonso de Albuquerque, lantas mengirim armadanya ke Maluku yang menunjuk Antoni de Abreu sebagai pimpinan. Namun, tugas utamanya yakni membangun monopoli Portugis atas perdagangan cengkeh. Kepulauan Maluku kala itu dipimpin oleh Raja Ternate yakni Sultan Babula. Ia adalah penguasa 72 kepulauan di kawasan timur Indonesia termasuk Maluku. Namun sang sultan enggan mengikuti praktik licik Portugis dan akhirnya memilih melawan sejak 1570 hingga 1584. Portugis lantas dikalahkan dan pergi dari Maluku. Namun bukan berarti mereka telah angkat kaki dari Nusantara, malah berhasil menduduki beberapa wilayah di Pulau Jawa. Tapi karena Belanda datang menyerang, Portugis akhirnya angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1602. Saat kedatangan Portugis, tak lama kemudian bangsa Eropa lainnya turut masuk ke Indonesia. Mereka adalah Spanyol yang mulai masuk sejak tahun 1521 dan tujuannya adalah rempah-rempah. Ekspedisi Spanyol di Asia Tenggara berawal dari Pulau Cebu, Filipina yang dipimpin Fernando de Megoles dengan kapten kapal Sebastian Delcano. Namun karena Fernando tewas di pertempuran Mactan, salah satu pulau di Filipina, Delcano kemudian melanjutkan ekspedisi ke Indonesia dan tiba di Kerajaan Tidore. Baik Spanyol dan Tidore kala itu akhirnya bersekutu untuk melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Spanyol dan Portugis sendiri hanya memanfaatkan konflik antara Tidore dan Ternate, sebab tujuan utama Spanyol hanya merebut jalur perdagangan rempah-rempah dari Portugis. Kedua negara ini lantas memilih jalur diplomasi dan lahirnya kesepakatan. Kesepakatan inilah yang berbentuk Perjanjian Saragossa yang membelah dunia menjadi 2 bagian terkait pembagian wilayah jajahan. Spanyol diberi kuasa di sisi barat dunia dan Portugis mendapat sisi timur dunia. Perjanjian ini akhirnya memutuskan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan kegiatan di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Alhasil, Spanyol angkat kaki dari Indonesia sejak tahun 1509. Kamu pasti sudah tak asing dengan kisah Belanda yang telah menjajah Indonesia, sebab negara ini yang paling lama menduduki Indonesia. Tak tanggung-tanggung, lamanya mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda mampu menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Belanda sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1602 setelah mengalahkan Portugis. Negara ini memulai kolonialisme di Indonesia setelah mendirikan kongsi dengan Batavia yang diberi nama VOC. Setelah hampir 2 abad didirikan, VOC kemudian dibubarkan tepat pada 31 Desember 1799. Di saat bersamaan, Belanda mengganti nama Indonesia menjadi Hindia Belanda, yang mana kerajaan Belanda menjadi pemimpin tertinggi di Nusantara. Di masa ini, rakyat Indonesia benar-benar sengsara karena kerajaan Belanda membentuk sistem Kulturstelsel atau tanam paksa.
Sistem ini mewajibkan rakyat menyisihkan sebagian lahannya untuk ditanami komoditas ekspor. Dalam artian, rakyat dipaksa kerja sukarela karena lahan sudah jatuh ke tangan kerajaan Belanda. Setelah mengeruk hasil kekayaan alam Indonesia, Belanda lantas terlena. Saat Perang Dunia II pecah, Belanda mengalami kekalahan pada tahun 1940 karena negaranya diduduki oleh Jerman. Tak sampai di situ, 2 tahun kemudian, atau tepatnya 1942, Belanda turut kalah di Hindia Belanda setelah Jepang masuk menyerang. Pada masa kedudukan VOC, sebenarnya terjadi banyak kekacauan, mulai dari pemberontakan dari pribumi hingga perang di berbagai wilayah di Indonesia. Sultan Hasanuddin yang kala itu menjadi Raja Goa menentang VOC karena ingin memonopoli daerah kekuasaannya hingga menguasai pelabuhan Sombaupu sebagai jalur perdagangan strategis. Dari rentetan kekacauan inilah kemudian VOC dinyatakan bangkrut. Kesempatan pun datang kepada Prancis dan sukses menduduki Hindia Belanda. Sebenarnya, masuknya Prancis di tanah air tak lepas dari keganasan negara ini di kawasan Eropa. Prancis bahkan terlebih dulu menyerbu Belanda di Eropa pada Desember 1794 sampai Januari 1795, hingga akhirnya menginjakkan kaki di Indonesia dan mengalahkan VOC pada tahun 1808. Pada masa ini, Prancis lebih dominan untuk menjajah Belanda hingga Indonesia. Alhasil, Raja Prancis, Louis Napoleon, bahkan mengirim Marsekal William Daendels ke Batavia. Ia ditunjuk sebagai gubernur jenderal di Indonesia, tapi karena gaya kepemimpinannya amat kejam, Marsekal William digantikan oleh John William Janssens. Namun, kependudukan Prancis di Nusantara tak bertahan lama. Sebab Inggris kemudian datang menyerang dan merebut Indonesia. Tahun 1811, John William mengatakan kalah dan menyepakati seluruh Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Sebenarnya, jauh sebelum Spanyol, Belanda, dan Prancis menduduki Nusantara, Inggris telah lebih dulu menginjakkan kaki di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1579, seorang penjelajah bernama F. Drake yang singgah di Ternate. Singkatnya, pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan membangun loji alias benteng pertahanan. Namun tujuan Inggris hanya melakukan perdagangan di berbagai kawasan Nusantara. Tak hanya itu, saat Inggris sukses merebut Hindia Belanda dari tangan Prancis, di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, ia menghapus monopoli dan perbudakan yang dilakukan sejak masa penjajahan Belanda dan Prancis. Selain itu, Raffles juga membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan, bakal sebutan kabupaten. Namun karena konflik yang berkepanjangan di Eropa antara Belanda dan Inggris, akibatnya kedua negara ini membentuk perjanjian yang dibuat Convention of London yang ditandatangani 13 Agustus 1814. Dari perjanjian ini, Inggris menyatakan sepakat mengembangkan Hindia Belanda ke tangan Belanda. Penyerahan kekuasaan ini baru terrealisasi pada 19 Agustus 1816 di Batavia. Selama 1 abad lebih memegang kendali Hindia Belanda, Belanda akhirnya kalah dari Jepang yang menyerang tahun 1942. Masuknya Jepang di Indonesia awalnya disambut sukacita. Hal ini tak lepas dari rencana negeri Sakura yang hendak membantu Indonesia agar merdeka. Namun di balik semua itu ada sumber daya alam yang diincar oleh negara satu ini. Apalagi cadangan minyak Jepang mulai menipis setelah melakukan pengeboman ke Amerika Serikat. Peristiwa ini juga dikenal Pearl Harbor pada 8 Desember 1941. Tetapi Amerika Serikat membalas dengan menjatuhkan bom atom ke Nagasaki dan Hiroshima. Jepang kemudian menyerang pada 15 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya mengumandangkan proklamasi yang disuarakan Insinyur Soekarno. Tetapi Belanda masih ingin menguasai Ibu Pertiwi dan kembali menyerang. Seperti di pertempuran 10 November 1945, di mana pejuang Indonesia berperang melawan sekutu Belanda. Pada pertempuran itu, banyak orang Jepang membantu perjuangan bangsa Indonesia secara formal. Caranya dengan memberi senjata kepada pihak Indonesia. Disinilah, Jepang membantu Indonesia untuk ikut berperang melawan Belanda. Berbekal persenjataan sisa-sisa tentara Jepang, para pejuang pribumi dan tentara Jepang akhirnya berhasil mengalahkan Belanda.